yang kurang apa ya? Materi ketiga apa keempat? Udah operasi bilangan, pecahan, aljabar. Oke, berarti ini pertemuan yang keempat. Oke, saya harap buat teman-teman semua sampai di pertemuan ini kalian masih mengingat materi dari pertama, khususnya untuk aljabar kemarin, karena hari ini sangat erat kaitannya dengan aljabar, masih terikat juga dengan operasi bilangan, dan masih terikat juga dengan bentuk pecahan, yaitu persamaan linear. Ya, jadi hari ini tuh dia masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, persamaan linear, eh sorry, yang persamaan linear yang mau kita bahas ya, artinya dia berkaitan dengan aljabar. Yang paling penting itu adalah aljabar. Oke, mungkin langsung kita mulai aja biar lebih cepat, ya. Ya, sebelumnya juga aku mau minta maaf tadi ada beberapa kendala sempat kita mau tunda karena saya kebetulan ada kegiatan ya, tapi akhirnya nggak jadi juga ya karena kegiatannya juga udah dipindahkan. Eh, Apa lagi yang aku sampaikan sebelum masuk materi? Ya, kayaknya itu aja. Oh ya, buat teman-teman yang udah masuk sekolah dan saya lihat rata-rata udah masuk sekolah, saya harap kalian bisa mengatur jadwal belajar kalian dengan baik ya. Prioritaskan UTBK atau sekolah, tapi saran saya karena nilai rapor UTBK semester, sorry, nilai rapor sekolah semester 2 itu udah nggak kepake buat SNBP, mending kalian nggak usah terlalu fokus di pelajaran sekolah, tapi lebih ke UTBK ini nggak menyesatkan ya, tapi saran ya, ini saran, kalau misal mau diikuti boleh, kalau tidak ya nggak apa-apa ya, karena nilai sekolah semester 2 itu untuk SNBP udah nggak kepake ya, jadi mending fokus di UTBK aja, apalagi buat teman-teman yang masih merasa banyak struggle di materi-materi tertentu khususnya di PKPM, jadi mending kalian ke sekolah ya buat belajar UTBK ya. Oke, mungkin langsung kita mulai aja untuk hari ini, persamaan linear. Ya, rencananya kita bakal langsung bahas satu variabel dan dua variabel. Nah, kita tulis dulu nih, persamaan linear eh, satu dan dua variabel. Nah, kalau semisal satu variabel itu sebenarnya nggak terlalu berat, kita bakalan lebih berat ke persamaan linear dua variabel, walaupun sebenarnya dua variabel itu biasanya digabungkan ke persamaan linear tiga variabel. Itu ada di penalaran matematika sebenarnya nantinya. Cuman nggak apa-apa kita singgung dikit, nanti kalau semisal nggak sempat sampai ke dua variabel atau cuman menyinggung akar-akarnya dua variabel aja, sorry, akar-akar lagi, iya betul ya, akar-akar materi persamaan linear dua variabel mungkin nggak apa-apa ya. Tapi yang penting kalian udah bisa membedakan yang satu variabel dulu, sama kalian usahakan udah bisa sedikit-sedikit yang berkaitan dengan dua variabel. Oke, itu aja buat pembukaannya ya. Kita langsung mulai. Yang pertama, mungkin bentuk umum dulu. Kemarin sebenarnya secara tidak langsung itu kalian udah belajar ya. Kalian sudah belajar sebenarnya secara tidak langsung, tapi nggak apa-apa kita singgung lebih jelas. Persamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama, kalian harus tahu bentuk umumnya. Dia itu bentuknya seperti ini. Ya, ini untuk bentuk umum. Nah, dia adalah AX ditambah B sama dengan 0. Ya, AX tambah B sama dengan 0 dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Ya. Terus syarat selanjutnya, dia adalah A, B elemen bilangan real. Ya, dia bilangan real. Ingat, bilangan real itu yang mana kita udah bahas di pertemuan pertama. Nah, terus selanjutnya, apa sih maksud dari ini dan kenapa dia tidak boleh nol? Karena kalau semisal A-nya nol, anggaplah 0 kali X, nanti X-nya habis. Ya. Sedangkan persamaan linear itu, ya, pengertiannya secara umum persamaan linear itu adalah dia memiliki satu variabel, ya, dia memiliki satu variabel dan juga pangkat satu, ya.
dengan pangkat 1. Nah, ini pengertian secara umum. Ya, dia berpangkat 1. Karena kalau misal pangkatnya 2, itu masuk persamaan kuadrat. Jadi kalau persamaan linear, ini khusus satu variabel ya, satu atau dua variabel. Ya, kalau semisal linear satu variabel, ya nanti variabelnya satu. Ingat ya, variabel itu yang mana? Dia adalah yang bentuknya huruf-huruf ya, variabel. Jadi jangan sampai lupa yang mana yang disebut dengan variabel. Yaitu pengertian secara umum buat persamaan linear satu variabel. Dia memiliki satu variabel dengan pangkat satu. Ya, variabelnya berpangkat satu. Oke, apa sih maksud dari AX tambah B sama dengan nol? Contoh, ya, biar lebih paham, bentuknya seperti ini. 5 ditambah Y atau ditambah X, atau X ditambah 2 sama dengan 5. Nah, inilah contoh bentuk persamaan linear satu variabel. Variabelnya ada satu, pangkat variabelnya juga satu. Ya kan, ini berpangkat satu, cuman nggak ditulis saja. Ya, dia tetap bentuknya adalah X. Jadi X tambah 2 sama dengan 5. Inilah yang mau kita cari. Berapa nilai X supaya persamaan ini hasilnya 5. Masih ingat persamaan itu kalau ada sama dengan ya. Artinya sebelah kiri dan kanan itu dia harus sama. Ya, makanya apa? Kalau kita ini kan bisa kita tebak ya. Ya, X-nya adalah 3. Karena kalau 3 ditambah 2 hasilnya 5. Berarti ya X-nya adalah 3. Inilah bentuk persamaan linear satu variabel. Oke? Itu. Ini bentuk dari persamaan linear satu variabel. Ini yang disebut dengan persamaan linear satu variabel yang dimana nilai dari variabelnya lah yang mau kita cari atau nilai dari X di sini. Ya. Sampai sini bisa dipahami bentuk dari persamaan linear satu variabel atau cara mencarinya. Paham. Soalnya kita setelah ini mau lebih ke bentuk-bentuk soal, ya. Nah, oke. Kita lebih ke contoh-contoh aja. Yang pertama, eh, contoh. Oke, masih ada yang belum. Nah, contoh yang pertama, 5 dikurang X sama dengan 3. Nah, coba kalian tebak berapa nilai X-nya supaya hasilnya 3. 5 dikurang berapa hasilnya 3? Ya, itu adalah 2. Ya kan? Kenapa? Ya, karena kalau kita buat 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Berarti X-nya adalah 2. Gitu. Ya. Nanti cara-caranya kita jelaskan lebih lanjut. Contoh yang kedua, nah, atau aku jelaskan dari sini aja biar kalian lebih paham dari atas ini dulu. Bagaimana kita menebak supaya X-nya itu 3? Contoh kalau semisal soalnya panjang ya, contoh gini. 2Y tambah 3 sama dengan 13. Nah, kita kan harus menebak ya. Bagaimana cara kerjanya supaya kita tidak menebak, tapi mengerjakan dengan cara matematika. Kita cari, kita harus mengerjakan dengan cara matematika, tapi tidak menebak. Ini kan kalau mau kita tebak ya, mungkin 2 kali 5 ya, karena 2 kali 5 10. Ditambah 3 lagi adalah 13. Berarti Y-nya adalah 5. Itu kan kalau misal kita mau tebak. Cuman kita nggak boleh pakai tebak-tebakan. Kita coba ya sesuai dengan cara matematika. Ya. Contoh yang paling gampang dulu. Eh, contoh P dikurang 3 sama dengan 7. Ya. P kurang 3 sama dengan 7. P-nya berapa pada saat dikurang 3 sama dengan 7. Itu logikanya. Tapi kalau mengerjakan dengan matematika, kalau saya pribadi, yang pertama, karena kita mau cari nilai P, kita mau cari P-nya berapa, buat P-nya ini sendiri. Ya, buat P-nya sendiri di sebelah kiri. Buat P-nya sendiri. P sama dengan titik-titik. Buat P-nya sendiri. Nah, caranya gimana? Ya, teman-teman udah jawab 10 ya, itu betul. Caranya gimana? Yang pertama, kita memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama ya. Jadi semisal kalau kedua ruas ditambah atau dikurang ya, kalau semisal kedua ruas kanan ditambah, ruas kiri juga ditambah. Ruas kanan dikurang, ruas kiri juga dikurang. Begitupun perkalian, ruas kanan kalian kali, ruas kiri juga dikali. Ya, ruas kanan kalian bagi, ruas kiri juga harus dibagi. Intinya kalau persamaan seperti ini, kalian harus perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama.
Itulah yang orang sebut dengan pindah ruas. Ya, itulah disebut dengan pindah ruas. Contoh nih ya, ini kan minus 3. Orang kan biasa sebut minus 3 pindah ruas jadi positif. Ya, minus pindah ruas jadi positif. Makanya nanti menjadi P sama dengan 7 tambah 3. Ya, sama dengan 10. Nah, itu betul, jurusan matematika nggak ada istilah pindah ruas. Kena marah dosen. Ya, betul. Makanya ini aku mau jelaskan asal dari pindah ruas. Nah, jadi sebenarnya asal dari pindah ruas itu adalah kita memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Tadi kan kalian udah yang kalian sering pelajari dari SD itu adalah konsep pindah ruas. Seperti ini, ya. Minus pindah ruas jadi positif. Tapi kalau di perkuliahan biasanya dosen matematika itu tidak menerima istilah pindah ruas. Makanya apa? Caranya sebenarnya adalah atau kita bagi ya dua cara. P kurang 3 sama dengan 7. Nah, bagaimana caranya supaya P ini sendiri gitu loh. Dia sendiri di sebelah kiri. Tidak ada teman ya. Ini kan P ini temannya ada minus 3 ya. Kita buat dia sendiri dengan cara apa? Kedua ruas kita kurang 3. Ya, kedua ruas kita tambah 3. Ya. Kalau kedua ruas saya tambah 3, nanti menjadi P kurang 3 tambah 3 sama dengan 7 tambah 3. Kedua ruas sama-sama ditambah 3. Berarti apa? Ini kan habis ya. Minus 3 tambah 3 udah habis. Ya, berarti P-nya udah sendiri. Nah, 7 tambah 3, 10. Maka dapat P-nya adalah 10. Ya, gitu. Ini konsep pindah ruas yang sering diajarkan dari SD. Ini konsep yang sebenarnya. Kita memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Biar lebih jelas, kita contoh lagi. Oh ya, buat kedepannya, menurut kalian saya menjelaskan pakai konsep sebelah kanan atau konsep pindah ruas aja? Menurut kalian gimana? Dua-duanya. Dua-duanya boleh, tapi nanti kelamaan ya kita. Kalau kalian udah lancar, kalau udah lancar Kanan, nanti, kanan, Kak, kanan. Kiri Kak, nggak apa-apa Kak. nah nanti kita gabung aja ya. Keduanya Kak, keduanya. Oke, Karena nanti kalau kalian udah lancar, itu sebenarnya tanpa kalian tulis seperti ini, itu bisa. Kalian langsung tulis seperti ini. Ya, cuman kalau disuruh jelaskan, jangan jelaskan pindah ruas, tapi kedua ruas saya tambah 3. Ya, jadi terserah kalian. Nanti kalau udah lancar itu, nulisnya langsung kayak gini aja, nggak usah panjang seperti ini. Tapi kalau ditanya, ya jangan kalian bilang pindah ruas ya, tapi kedua ruas kita perlakukan dengan hal yang sama. Biar lebih jelas lagi, mungkin kita kasih contoh lagi. Coba kita gabung ya yang ada perkalian. 3Y sama dengan 12. Nah, kalau orang pindah ruas, ini kan perkalian ya. Perkalian pindah menjadi pembagian. Intinya yang pertama, buat variabelnya sendiri di sebelah kiri atau di sebelah kanan, bebas. Ya, kalian harus buat variabelnya sendiri, apakah dia di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jangan ada yang menemani si variabel. Buat dia sendiri. Nah, ini kan biar dia sendiri, ya saya pindahkan 3. Itu konsep pindah ruas ya. Makanya menjadi Y sama dengan 12/3, yaitu 4. Ya, itu konsep pindah ruas. Nah, kalau semisal konsep yang memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama, ya, atau bisa biasa juga disebut dengan ekuivalen ya, dia harus dilakukan dengan hal yang sama, 3Y sama dengan 12. Nah, gimana caranya supaya 3-nya habis gitu loh. Ya, buat Y-nya sendiri. Ya udah, kedua ruas saya bagi 3. Kedua ruas bagi 3. Ya. Kalau saya bagi 3, nah bentuknya jadi gini. Maka apa kalau dibagi 3? Nah, ini habis. Ya. Maka Y-nya sama dengan 12 bagi 3 adalah 4. Oke? Gitu. Konsep dari pindah ruas di persamaan linear satu variabel. Jadi tadi apa? Ekuivalen, guys. Ekuivalen. Ekuivalen itu berarti bisa dibilang dia sama ya, memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Jadi yang ditambah itu harus bikin angka yang ada variabel itu habis. Iya betul, intinya kita tambah, kita kurang, kita kali, kita bagi biar angka yang bersama variabel itu habis ya. Contoh tadi di sini P kurang 3
gimana mengakalinya? Ya, kita mengakali supaya P-nya sendiri atau minus 3-nya habis. Ya, ini juga bagaimana kita mengakali supaya 3-nya ini habis, biar Y-nya sendiri. Ya, kita bagi 3. Ya, tergantung dari soal. Dan caranya tahu apakah dibagi, dikali, ditambah, dikurang dengan angka apa itu, ya, kalian harus latihan soal biar terbiasa. Ya, oke. Coba lagi. Tadi kan udah penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalau misal di kanan dikali berarti di kanan dibagi. Enggak. Kalau kayak gini, kalau konsep pindah ruas ya, kalau pindah ruas itu perkalian jadi pembagian, penjumlahan jadi pengurangan dan kebalikannya. Tapi kalau konsep yang ekuivalen seperti ini, memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama, ya harus melakukan hal yang sama. Ini kan tadi kedua ruas saya tambah 3. Berarti tambah 3 sebelah kanan, sebelah kiri juga tambah 3. Kedua ruas saya bagi 3. Berarti sebelah kanan saya bagi 3, sebelah kiri saya bagi 3. Nah, dari konsep ini muncullah konsep pindah ruas sebenarnya. Awalnya dari konsep yang ini sebenarnya ya. Memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama, nanti muncul pindah ruas. Kalau semisal di sini minus 3, pindah jadi positif. Di sini perkalian, pindah jadi pembagian. Begitupun sebaliknya. Ya, gitu. Kalau 3 per Y di kiri, 3 per Y di kiri, berarti kedua ruas dikali 3. Oh, tidak. Ya, kalau semisal 3 per Y sama dengan berapa ya, bagus? Oh, betul ya. Tunggu. Aku kasih soal aja biar langsung lebih jelas. Kita jangan kepecahan dulu ya. Jangan kepecahan dulu. Sebelum kepecahan, eh, ini dulu, bentuk yang gini dulu. Bentar. Kita nanti masuk ke pecahan kok. Nanti ya, kita simpan dulu pertanyaannya 3 per Y. 3 per Y, apakah dikali 3? Ingatkan aku ya, nanti kalau aku lupa jawab, kita masuk nanti di pecahan setelah ini. Nah, kita buat satu variabel dulu ya, yang biasa dulu, jangan pecahan. Nanti materinya maksimal sampai 2 variabel kok. Maksimal sampai bahas 2 variabel. Nah, anggaplah 2Y tambah 3 sama dengan 13. Nah, sekarang gabungan dari perkalian dan penjumlahan. Idenya tetap sama. Ya, idenya tetap sama. Buat variabelnya sendiri. Ini kan banyak temennya ya. Di sebelah kiri, Y ada temen nih. Ada 3, ada 2. Nah, caranya yang pertama, kalian selesaikan dulu penjumlahan ini. Ya, habiskan dulu penjumlahan. Ya, buat habis penjumlahannya dulu. Gimana caranya biar penjumlahannya habis? Ya udah, kalau pindah ruas, ya ini pindahkan menjadi 2Y sama dengan 13 kurang 3. 2Y sama dengan 10. Ya. Nah, sekarang Y-nya ini masih ada temen nih, masih ada 2. Gimana caranya biar 2-nya habis? Ya, ini pindah lagi menjadi Y sama dengan 10 per 2. Berarti Y-nya adalah 5. Itu yang biasa orang sebut pindah ruas ya. Nah, asalnya ya dari sini. Contoh, 2Y tambah 3 sama dengan 13. Pertama, kedua ruas itu kita kurang 3. Berarti apa? Kalau kedua ruas kurang 3, nah bentuknya gini kan. Kurang 3, ini juga kurang 3. Berarti 2Y-nya kan ini habis. Ya, 3 kurang 3 habis, maka bersisa 2Y. Ya, 2Y 10 kurang 13 kurang 3 adalah 10. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi 2. Ya. Kedua ruas kita bagi 2 menjadi, kita pakai merah biar lebih jelas. Nah, berarti kalau kita bagi 2 ini kan habis. Maka dia bersisa Y. Y sama dengan 10 bagi 2, 5. Oke, gitu. Jadi perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Bisa, mau kalian cara kiri, mau cara kanan, sama. Kalau semisal di UTBK nanti ya, kalian kerjakan sebisanya kalian aja atau secepatnya aja ya. Jangan terlalu pakai konsep. Kalau semisal kalian tahu cara yang lebih cepat, ya pakai itu aja. Cuman ini perkenalan konsep ya, kita perkenalan konsep asalnya dari mana. Ya. Oke, yang minta ulang bagian mana? Bagian mana?
Yang kurang dipahami di bagian mana, guys? Intinya kalau kita simpulkan dulu, ya kita simpulkan cara mengerjakan. Eh, yang kanan, Kak. Oke. Jadi yang kanan dari sini ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sebenarnya yang kanan ini cara dia dikali atau dibagi gimana, Kak? Eh, caranya, kalau semisal pembagian, wait, bentar ya, contohnya gini. 2Y tambah 3 sama dengan 13. Nah, ini kan tambah 3 ya. Bagaimana caranya supaya dia hilang? Ya, kita kurang 3. Karena kalau kita tambah 3, nanti dia malah bertambah. Ya kan, itu. Jadi ini kita kurang 3. Ya, kurang 3. Karena kalau semisal kita tambah 3, kalau contoh ya, aku tambah 3 di sini, 3 tambah 3 kan jadi 6, dia tidak hilang. Ya, 13 dari soal guys, 13 dari soal, 13 dari soal. Ya kan? Makanya kita kurang 3. Ya, kalau kita kurang 3, nah, tiganya habis. Ya kan, kalau kita kurang 3, tiganya habis. Maka bersisalah 2Y, sedangkan yang kanan menjadi 10. Karena 13 kurang 3 adalah 10. Ya. Nah, sekarang apakah dikali atau dibagi? Ya. Kalau semisal kita kali, kalau ini saya kali, contoh saya kali 2 menjadi 4, dia tidak habis. Maka apa? Saya harus bagi supaya dia habis. Ya. Saya bagi 2. Ya. Kalau saya bagi 2, ya ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. Ya. Berarti Y sama dengan 5 karena ini habis. Oke, gitu. Intinya ya betul, ini udah teman-temannya udah bantu jawab ya. Variabelnya harus sendirian. Buat huruf-huruf itu sendiri, jangan ada temennya. Dengan cara apa? Hilangkan. Cara hilangkannya gimana? Pikir, kira-kira biar dia hilang gimana? Apakah saya kurang atau saya tambah? Kalau saya kurang, oh dia habis. Kalau saya tambah, wah dia tidak hilang malah bertambah. Ya gitu. Jadi yang pertama kalau mau mengerjakan, kalian harus buat variabelnya sendiri di ruas kiri atau kanan. Ya, terus hmm, perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Ya, dua aja sih menurutku. Intinya buat variabelnya sendiri dengan cara perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Nah, biar lebih jelas, ya kita latihan lagi. Kita banyak latihan. Ya, contoh, ini keberapa? Kelima benar nggak? 3Y plus 1 sama dengan 25. Nah, ini gimana? Kalau pindah ruas, ini kan satunya pindah ruas. Ingat kalau pindah ruas itu tambah jadi kurang, kurang jadi tambah, kali jadi bagi, bagi jadi kali. Kebalikan. Ya. Ini menjadi 3Y sama dengan 25 kurang 1. 3Y sama dengan 24. Ya. Y sama dengan, ini 3-nya pindah. Berarti Y-nya adalah 24 per 3, yaitu 8. Ya kan? Nah, konsep yang sebenarnya, baik, kita mute dulu ya. Kita mute dulu. 3Y plus 1 sama dengan 25. Nah, gimana caranya supaya satunya hilang? Ya, ya kita kurang 1. Ya. Jadi sebenarnya ini konsep dari pindah ruas. Kalau kalian sadar, kalau positif, pindah ruas kan jadi pengurangan. Ya, karena kedua ruas kita kurang 1. Makanya dia jadi kurang 1 di sebelah kiri. Ya. Ini kan kedua ruas kita kurang 1 ya. Ini kurang 1, ini juga kurang 1. Berarti ini bersisa 3Y sama dengan 24. Karena ini habis. Ya. 1 kurang 1 habis. Oke. Nah, jadi makanya kenapa
di sini itu ada konsep pindah ruas, satu pindah jadi negatif. Ya, karena sebenarnya kedua ruas itu kita kurang satu. Ya. Nah, sekarang kenapa tadi 3 pindah ruas jadi pembagian? Ya, kenapa pindah ruas jadi pembagian? Ini kan 3Y artinya 3 kali Y. Ya kan? Tapi 3-nya pindah malah jadi pembagian. Nah, karena apa? Ya, ini kedua ruas, biar 3-nya habis, kita bagi 3. Ya, kita bagi 3. Jadi kita bagi 3, ini juga bagi 3. Nah, makanya tadi 3-nya pindah ruas jadi pembagian. Oke? Maka bersisa Y sama dengan 8. Karena ini habis. Oke, pertanyaan bagus. Kak, coba kalau koefisien negatif. Oke, nanti ada 2 cara. Kalau misal, variabel negatif mungkin maksudnya ya. Mungkin maksudnya variabel negatif. Tadi dikurang 1, kenapa, Kak? Ya, biar satunya habis. Ya, ini kan 3Y plus 1. Kita mau menghilangkan 1. Ya, kita kurang 1. Karena kalau kita nggak kurang 1, ya dia tidak habis. Jadi kalian pikir, ya, kalian pikirnya bagaimana dia bisa habis. Ya, bagaimana dia bisa habis biar variabelnya sendiri. Ini kan tadi soalnya 3Y plus 1 sama dengan 25. Gimana satu ini biar dia habis? Ya, kedua ruas kita kurang 1. Nah, ini kan habis. Ya. Nah, begitupun yang ini, kenapa kita bagi 3? Ya, biar Y-nya sendiri. Ya, biar Y-nya atau variabelnya itu sendiri. Makanya dibagi 3. Ya. Disitulah biasanya waktu dari SD, kita diajarkan selalu pakai ini, pindah ruas. Kita belum diajarkan ya kebanyakan, karena jujur pribadi aku juga baru tahu pada masa-masa SMA, ya, kalau konsepnya adalah seperti ini. Ini konsep asalnya, ini yang diajarkan, pindah ruas. Tergantung kalian mau pakai apa. Nah, sekarang tadi ada yang nanya gimana kalau semisal variabelnya negatif. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Kalau variabel negatif. Ini beda. Enggak beda sih, dia sama. Ya. 6. Contoh, 5 dikurang Y sama dengan 3. Nah, sekarang variabelnya di sini nih. Caranya tetap sama ya. Caranya tetap sama. Buat 5-nya habis, biar Y-nya sendiri. Biar Y-nya sendiri. Ya. Berarti apa? Ini kan bisa pindah ya. Menjadi minus Y sama dengan 3 kurang 5. Berarti minus Y sama dengan 3 kurang 5 minus 2. Nah, sekarang minus Y sama dengan minus 2. Kalau sama-sama minus itu dicoret. Maka Y-nya adalah 2. Ya, itu yang sering diajarkan ya, tapi sebenarnya bukan dicoret. Ya, itu sebenarnya bukan dicoret, tapi konsep dasarnya ini seperti ini. Ya, 5 dikurang Y sama dengan 3. Kedua ruas tadi kita kurang 5. Ya, kita kurang 5. Berarti kita kurang 5. Ini juga kita kurang 5. Wait, ulang. Terlalu mepet. 5 kurang Y sama dengan 3. Berarti ini kita kurang 5. Ini juga kita kurang 5. Ya. Nah, ini kan kalau kita kurang 5 habis ya. Habis ini dengan ini. Kalau kita kurang 5. Berarti bersisalah minus Y sama dengan 3 kurang 5 minus 2. Oke, yang biasanya kalau semisal di sini minus, maka minusnya pindah ke sini. Makanya ini tadi jadi positif. Gitu kan? Nah, asalnya dari mana? Ya, asalnya adalah kedua ruas. Kedua ruas itu kita kali dengan negatif 1. Kita kali dengan negatif 1. Ya. Kalau kedua ruas saya kali negatif 1, ya, kita kali negatif 1, ya, negatif 1. Kemudian kita kali negatif 1. Negatif 1 dikali negatif Y itu menjadi Y. Ya. Karena 1 kali Y itu Y. Ya, negatif 1 kali Y itu adalah Y. Nah, begitupun sebelah kanan. Negatif 2 dikali negatif 1. Ingat, negatif kali negatif adalah positif. Makanya negatif 2 kali negatif 1 itu adalah 2. Nah, dapat. Ya, Y-nya adalah 2. Jadi caranya tetap sama.
Ya. Kak, kalau Y-nya Kak, negatif tetap dikali negatif 1 ya, Kak. Betul. Contoh, kalau semisal minus Y sama dengan 2, berarti apa? Ini orang bilang misalnya ini negatifnya pindah. Negatifnya pindah jadi Y sama dengan negatif 2. Asalnya dari mana? Ya minus Y sama dengan 2. Berarti ya kali dengan negatif 1. Kalau ini kita kali negatif 1, ini juga kita kali negatif 1. Berarti apa? Negatif 1 kali negatif Y itu adalah Y. 2 kali negatif 1 itu adalah negatif 2. Ya, gitu. Kalau semisal dia negatif. Jadi yang perlu kalian perhatikan, buat variabelnya sendiri. Ya, buat variabelnya sendiri. Itu intinya. Buat variabelnya sendiri. Caranya gimana? Ya, kita akalin aja. Kira-kira ditambah kali, dikurang, dikali, atau dibagi. Biar variabelnya jadi sendiri. Ya, dengan syarat perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Ya, gitu. Nah, ini buat panjang banget. Pindah ruas sama sebelahnya itu sama aja. Yang sebelah kanan itu bedanya kanan kiri sama-sama dengan. Ya, gitu ya. Jadi konsep pindah ruas gitu. Apakah variabel atau hasil nggak boleh negatif? Bukan nggak boleh, tapi biasanya ditanyakan adalah nilai X, nilai Y. Kecuali semisal nanti di soal ditanyakan adalah tentukan nilai negatif Y. Kalau kita dicari negatif Y, berarti jawabannya adalah 2. Tapi kalau diminta dicari Y, berarti jawabannya minus 2. Tergantung. Tapi biasanya ya itu kita akan cari nilai positif karena nilai dari variabel. Nilai variabel itu positif ya. Oke, aman? Kita lanjut latihan soal. Kak, kalau variabelnya di kanan dan di kiri, oke, ini selanjutnya ya. Kalau semisal variabelnya ada di kanan dan di kiri. Caranya tetap sama, buat variabelnya sendiri atau operasikan variabelnya dulu. Contoh, 2Y sama dengan 15 dikurang Y. Nah, caranya gimana? Kak, ulang yang kanan. Intinya, yang kanan itu kita memperlakukan kedua ruas yang sama, ya. Gini, gini, gini. Nah, ini masih ada yang bingung minus 1. Nah, jadi gini. Sampai sini ya. Intinya yang pertama itu kurang 5 dulu, aman sampai situ. Nah, sekarang kita dapat minus Y sama dengan minus 2. Minus Y sama dengan minus 2. Bagaimana caranya supaya Y-nya jadi positif? Itu yang kita mau cari. Karena kan mau cari Y-nya positif ya. Sedangkan di sini semuanya negatif. Nah, berarti kita mikir, bagaimana caranya Y ini jadi positif? Dengan cara apa? Kita kali dengan negatif 1. Atau bisa juga kita kali dengan negatif. Ya, karena negatif 1 sama negatif itu sebenarnya sama aja. Ya, kita kali negatif 1. Nah, kalau ini kita kali negatif 1, ya, ini juga kita kali dengan negatif 1. Negatif 1 kita kali dengan negatif Y, nah itu jadi Y. Atau negatif dikali negatif itu positif. Ya kan? Karena 1 kali Y, yaitu Y. Ya, sama dengan 2. Intinya gitu, kalau kalian mau mengubah negatif, kali dengan negatif 1. Atau kali dengan negatif. Mau kalian sebut negatif 1 atau negatif saja itu boleh. Ya, karena 1 itu kan bisa dibilang artinya sama dengan variabel yang tidak dituliskan. Kalau misal ada variabel minus Y, artinya kan minus 1Y sebenarnya. Ya, gitu. Oke. Nah, kita lanjut. 2Y sama dengan 15 kurang Y. Nah, kalau semisal di sini sama-sama Y, ya, Y, Kak, emang disebutnya Y? Eh, ini menurut kalian ini disebut apa? Harus disebut apa? Huruf Y kan? Itu betul Y. Oke, kita jangan pakai Y deh. Kita pakai X, ya. 2X kurang 15X. Nah, kita pakai X biar ya, kita pakai X ya. Nah, caranya kalau semisal di sini ada variabel, di sini juga ada variabel, maka kita harus mengumpulkan variabelnya.
ya. Buat variabelnya sendiri dengan cara apa? Kumpulkan variabelnya, ya. Cara mengumpulkan variabelnya gimana? Nah, kita pindahkan. Ini pindah. Berarti menjadi 2x tambah x sama dengan 15. Ya. 2x tambah x jadi 3x. Karena ada 2 kali x ditambah 1 kali x lagi, berarti 3x. Ya, sama dengan 15. Lalu 3-nya pindah menjadi x sama dengan 15 bagi 3, yaitu 5. Yaitu konsep pindah ruas. Ya, tapi menurut aku, kalau misal kalian masih bingung cara yang dari sebelah kanan itu, cara asalnya, kalian pakai aja konsep pindah ruas. Kalian pahamnya gimana aja, atau semisal kalian pahamnya yang seperti apa, itu yang kalian pakai. Yang penting saya sudah mengajarkan konsep asalnya atau dasarnya gimana sebenarnya, kenapa bisa ada pindah ruas. Saya cuma mau menjelaskan itu ya, karena di UTBK jujur aja kalau kita terlalu berpatokan pada konsep, kita nanti takutnya buang waktu. Jadi mending kita pakai cara yang terbaik aja. Oke? Nah, tapi tetap aku ajarkan ya. Ini 2x sama dengan 15 kurang x. Oke. Nah, sekarang kita kumpulkan x-nya dengan cara apa? Kedua ruas kita tambah x. Ya. Kedua ruas kita tambah x. Biar x di sini tuh pindah atau habis. Ya, kita buat x-nya di sini habis. Jadinya nanti di sini kita tambah x, di sini kita tambah x. Nah, kalau kita tambah x, ini kan habis ya, minus x ditambah x habis. Minus x ditambah x ini habis. Tapi sebelah kiri menjadi 3x. Ya, sama dengan 15. Lalu kedua ruas kita bagi 3. Menjadi x sama dengan 5. Jadi buat yang bingung cara kanan, nggak apa-apa. Ya betul, jangan dipusingin. Yang penting kalian udah tahu asal pindah ruas. Kenapa ada yang disebut dengan pindah ruas? Yaitu kita memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama, yaitu dengan ekuivalen. Namanya itu ekuivalen, menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan ekuivalen. Ya, gitu. Jadi kedua ruas diberlakukan dengan hal yang sama, itu ekuivalen. Kurang lebih gitu. Mungkin kita sekarang lebih ke latihan soal aja. Persamaan linear. Iya, betul. UTBK butuh cara cepat. 15 tambah X berarti dikurang X. Ya, ya, betul. 15 tambah X berarti ya kita kurang X, biar X-nya habis. Oke. Ya, cuman gini, kalau kalian mau belajar suatu materi, jangan kalian langsung cara cepatnya gimana, tapi kalian harus tahu dulu konsepnya, karena di penalaran matematika ya, kalau semisal pengetahuan kuantitatif, jujur aja cara cepat sangat dibutuhkan. Ya, ini yang perlu aku sampaikan, pengetahuan kuantitatif, cara cepat itu sangat penting. Contoh, nanti kita akan pelajari cara cepat fungsi, terus cara cepat barisan dan deret, terus ada juga cara cepat soal-soal yang lain, tapi penalaran matematika kalian susah untuk mengandalkan cara cepat karena ya namanya adalah penalaran. Berarti apa? Kita lebih fokus ke nalar. Karena di penalaran matematika sebenarnya materinya itu cuma 4 ya. Aljabar, geometri, statistik, sama kaidah pencacahan. Cuman itu. Ya, makanya kalau penalaran matematika tidak ada cara cepat yang bisa dipakai. Kenapa kita harus butuh nalar, ya? Kalau kalian udah hafal rumus ini atau aljabar ya, apalagi di aljabar itu menurutku penalaran matematika cara cepat kurang bisa kita pakai. Paling konsep dasar yang bisa kita buat cara cepat ya. Karena penalaran matematika itu betul-betul nalar untuk memodelkan matematika. Ya. Ya, penalaran matematika itu waktunya jadi nambah. Cuman ya kalian apa senang apa sedih? Kalau saya pribadi sih nggak tahu mau senang apa sedih karena tahun kemarin aja 2024 waktunya segitu, soalnya itu udah lumayan. Takutnya nanti soalnya malah ditambah susah, ya kan? Ya kita nggak tahu. Kira-kira soalnya dipermudah atau dipersulit karena kenapa waktunya ditambah, ya? Tapi nggak, jangan takut guys. Ya, no, kita masih banyak buat belajar.
Tapi jujur aja kalau semisal nalar kalian bagus, sebenarnya penalaran matematika itu lebih gampang dari pengetahuan kuantitatif. Ya, sebenarnya penalaran matematika itu sebenarnya lebih gampang dari pengetahuan kuantitatif karena penalaran matematika tidak menggunakan konsep yang banyak. Itu yang pertama. Penalaran matematika itu dia tidak menggunakan konsep yang banyak. Konsepnya nggak terlalu banyak, tapi memahami soalnya yang banyak ya, yang susah mungkin ya gitu. Oke, lanjut dulu. Stop, kita lanjut. Eh, yang kedelapan. Hmm, contoh 3M ditambah 7 sama dengan 31 kurang M. Ya. Nah, pertama, kalau kita pakai konsep pindah ruas, ini kan nanti pindah ya. M-nya pindah ke kiri, 7-nya pindah ke kanan. Nah, ini kalau semisal di kedua ruas sama-sama ada variabel dan sama-sama ada koefisien atau konstanta ya, konstanta bukan koefisien, nanti variabel kumpul di kiri, konstanta kumpul di kanan, ya. Jadi variabelnya kumpul di kiri, konstantanya kumpul di kanan. Caranya mengumpulkan gimana? Ya udah, variabel pindahin ke kiri biar dia ke kiri semua, konstanta pindahkan ke kanan, ya. Jadi variabel sebelah kiri, konstanta sebelah kanan atau kebalikan, intinya kumpulkan yang sama. Variabel sesama variabel, konstanta sesama konstanta, ya. Jadi nanti menjadi 3M ditambah M sama dengan 31 kurang 7, ya kan? Berarti ini 4M sama dengan 31 kurang 7 berapa? 40, 40, 24, ya 24. Berarti M-nya sama dengan 24 per 4, yaitu 6. Jadi 4-nya pindah ruas menjadi pembagian. Atau konsep yang kedua, ya sebenarnya kayaknya kita cuma menjelaskan satu konsep aja ya ke depannya biar nggak terlalu makan banyak waktu. Karena jujur konsep sebelah kanan kalau kita mau jabarkan satu-satu itu agak panjang. Tapi sebenarnya konsep sebelah kanan ini yaitulah cara cepat pindah ruas. Tapi sebenarnya namanya itu bukan pindah ruas, tapi memperlakukan kedua hal yang sama ya gitu. Jadi nggak apa-apa nanti ke depannya aku nulis gini aja ya, biar nggak terlalu ribet, nggak terlalu panjang. Ya karena sebenarnya asalnya sama. Pakai konsep kanan aja Kak, lebih cepat. No, sebelah kanan sebenarnya lebih panjang guys ya. Contoh ini, kedua ruas itu pertama kita tambah M. Ya, kedua ruas kita tambah M. Berarti ini kita tambah M, ini juga kita tambah M. Menjadi 4M tambah 7 sama dengan 31. Karena M-nya habis. Ya kan? Terus, kedua ruas sekarang kita kurangi 7. Berarti ini kita kurang 7. Ini juga kita kurang 7. Ya kan? Berarti 4M sama dengan 31 kurang 7 adalah 24. Ya. Terus sekarang kedua ruas kita bagi 4. Berarti ini kita bagi 4, ini juga kita bagi 4. Berarti bersisa M sama dengan 6 ya karena ini habis. Ya, gitu. Konsep dari persamaan linear satu variabel. Oke. Silakan ya kalau misalnya mau ditanyakan. Nah, terus gimana kalau semisal bentuknya pecahan? Ya, nggak ada masalah sih mau dia bentuk pecahan kayak mau bentuk apa, caranya tetap sama. Ya. Contoh yang gampang dulu deh pecahan ya. Nah, ini. Yang 9, nomor 9, 3 per Y. Oke, apa bedanya 3 per Y dengan
Y per 3. Oh, ini beda. Ya, beda. Coba kita lihat bedanya di mana. Kalau kita sama dengankan dengan 0, nah ini dia nggak bisa sih, karena kalau Y kali 0 itu nanti 0. Ini pernyataan yang salah. Hmm, Oke, kalau semisal 3 per Y, ya, 3 per Y, ini kan pembagian ya, ini kan pembagian. 3 dibagi Y, ya kan? 3 dibagi Y. Nah, anggaplah dia sama dengan, berapa ya bagus? Sama dengan 1 deh, ya. 3 per Y sama dengan 1. Oke, gimana biar pecahan ini tidak menjadi pecahan gitu loh, atau kita ubah biar dia tidak jadi pecahan. Kalau kalian masih ingat konsep yang kemarin, A per B sama dengan C per D, nanti dia menjadi AD sama dengan BC, kali silang. Ya, dikali silang, betul. Ini kali silang ya. Nah, atau bagaimana supaya ini tidak menjadi pecahan? Berarti apa? Kedua ruas kita kali Y. Betul nggak? Kedua ruas kita kali Y. Ya, kedua ruas kita kali dengan Y. Nah, kalau kedua ruas kita kali Y, berarti yang atas menjadi 3Y per Y sama dengan Y. Ya, berarti apa? Ini Y-nya habis. Berarti 3 sama dengan 3 sama dengan Y, atau Y sama dengan 3. Ini sama. Ya, gitu. Y sama dengan 3. Nah, contoh lagi. Y per 3, anggaplah dia sama dengan 2. Nah, untuk menghilangkan atau mengubahnya menjadi bilangan biasa, bukan pecahan, kedua ruas kita harus kali 3. Ya, ini bedanya. Ini kita kali 3, ini juga kali 3. Ya, berarti nanti menjadi 3Y per 3 sama dengan 6. Ya, ininya habis, maka Y-nya adalah 6. Jadi beda. Kalau yang tadi Y-nya di bawah, untuk menghilangkan, ya kita harus kali dengan Y. Kalau ini Y-nya yang di atas, ya kita harus kali dengan 3. Atau ya kali silang. Ya, gitu. Ya, baik, sebelum kita masuk ke situ, coba kalian lihat soal ini dulu. Ya, bentuk yang, anggaplah ini 9 lah ya. Ini 10. Nggak jadi. Ya, anggaplah yang dikali di pembilangnya saja. Iya, betul. Iya, betul, pembilangnya. Karena kalau perkalian itu yang dikali itu cuma pembilangnya. Kalau misal satu seperti ini ya. Contoh, 3N per 2 sama dengan 15. 3N per 2 sama dengan 15. Nah, ini kan pecahan ya. Bagaimana caranya supaya duanya habis? Ya, ini kan pindah ruas saja ya. Duanya pindah jadi perkalian. Menjadi 3N sama dengan 15 kali 2. Ya, berarti 3N sama dengan 30. N sama dengan 30 per 3 sama dengan 10. Ya, gitu kan ya. Atau bisa juga 3N per 2 sama dengan 15. Kedua ruas kita kali 2. Kita kali 2. Berarti 2 kali 3, 6N per 2 sama dengan 30. Ya. 6 dibagi 2. Ini kan 6 bagi 2, 3 kan. Berarti 3N sama dengan 30. Lalu kedua ruas kita bagi 3, berarti N-nya adalah 30. Ya, sebenarnya better pakai cara yang sebelah kiri. Karena kalau cara sebelah kiri, kita nggak perlu nulis-nulis seperti ini lagi. Langsung aja, langsung pindahkan. Ya, cuman asalnya ya dari sini, konsep ekuivalen. Sorry, 10. Oke, ya, gitu. Coba kalian kerja sendiri deh, nomor 10.
Nanti yang belum paham nanya ya. 4/5M sama dengan minus 12. Coba M-nya berapa? 4/5M sama dengan minus 12. Oke. Oke, minus 15 ya. Oke. Oke, betul. Jadi caranya gimana? Apa sih arti dari 4/5M? Nah, ini artinya adalah 4/5 dikali dengan M. Ya, 4/5 dikali dengan M. Yang kita kali cuman atas. Ya, berarti apa? Ini adalah 4M/5. Ya, sama. Ya, 4M/5 sama dengan minus 12. Nah, 5 pindah menjadi minus 12 kali 5. Ya, minus 12 kali 5. Oke, jadi ini menjadi 4M sama dengan minus 60. Ya kan? Berarti apa? M-nya sama dengan minus 60 per 4, yaitu minus 15. Ya, gitu. Nggak perlu ya kita jelaskan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri aja. Itu lebih gampang. Karena kalau sebelah kanan kita harus tulis semua. Dan nanti ribetnya kalau kalian pakai cara kanan, kalau semisal soalnya itu panjang. Ya, soalnya nanti panjang. Oke, contoh lagi, biar lebih jelas. Eh, Gimana ya yang gampang? Oke, coba langsung bagaimana semisal ya semisal eh kalau bentuknya seperti ini, kayaknya kemarin udah kita buat deh. Nah, coba M-nya berapa? Oke, minus 2. Oke, oke. Nah, caranya gimana? Masih ingat nggak konsep yang kemarin di aljabar? Jadi kalian jangan sampai lupa yang kemarin. A per B sama dengan C per D. Nanti itu menjadi AD sama dengan BC. Ya. Nah, kenapa bisa ada konsep kali silang? Oke, sebenarnya pertanyaan yang bagus, tapi kalau kita mau jelaskan, oke nggak apa-apa. Sebenarnya kenapa bisa ada kali silang? Secara tidak langsung tadi kita jelaskan di sini. Ini, ya. Kita jelaskan di sini. Oke.
Nah, coba gini Kak, pembelajarannya ada pembahasan, ada contoh soal dan latihan. Oh, kemarin nggak ada latihan ya? Oh ya, soalnya kemarin mepet banget sih. Kayaknya kita nggak masuk dua variabel dulu deh. Tapi nanti perkenalan dikit aja karena dua variabel nanti kita gabung ke tiga variabel aja. Nanti kita lihat ya, tergantung waktu. Nah, kenapa ada konsep kali silang? Sebenarnya tadi kita udah lakukan di sini sebenarnya. Nah, tapi kalau kita mau buktikan, ya, yang kalau kita mau buktikan, pertama, ini kan bentuk A per B sama dengan C per D. Nah, saya mau buat yang pertama supaya semua ini tidak berbentuk pecahan, ya kan? Dengan cara apa? Pertama, kedua ruas saya kali B, ya. Kedua ruas saya kali B. Biar apa? Ini B-nya habis, ya. Maka bersisa A sama dengan C kali B per D. Nah, sekarang gimana biar D-nya habis? Kedua ruas saya kali D. Nah, berarti menjadi AD sama dengan, salah. Udah benar ya. Ini CB atau BC. Maka AD sama dengan CB. Ini sama. Itulah kenapa ada kali silang. Ini udah persamaan ya. Ini udah ketetapan. Kalau asalnya dari sini. Kita memperlakukan ya, asalnya kembali lagi. Perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Oke? Berarti apa sebenarnya? Ini ya kita harus kali dua dulu. Setelah itu kita kali tiga. Cuman nggak perlu kan kita udah tahu ada yang disebut dengan kali silang. Berarti ya kita kali silang. Ya, berarti 3 dikali M tambah 2 sama dengan 2 kali M plus 2. Ini kita kali masuk. 3M tambah 6. Ini kan 2 kali M sama dengan 2M. 2 kali 2 adalah 4. Nah, sekarang ini pindah, ini pindah. Ya, kita kumpulkan variabel di sebelah kiri. 3M kurang 2M sama dengan 4 kurang 6. Ya, 3M kurang 2M itu kan 1M-nya atau M. 4 kurang 6 itu minus 2. Ya, M-nya adalah minus 2. Nah, untuk membuktikan jawaban, kalian masukkan atau ganti M-nya jadi minus 2. Kalau semisal itu benar, berarti jawaban kita benar. Ya. Oke, aman? Sampai sini aman? Oke, nggak apa-apa, latihan lagi. Nomor 12. 2x tambah 3 per 5 sama dengan x kurang 1 per 3. Oke, minus 14. Oke, kita coba jawab. Nah, pertama, ya kita kali silang ya. Ini kita kali, ini kita kali. Gitu kan. Berarti 3
dikali 2X tambah 3 sama dengan 5 dikali X kurang 1. Ya kan, kita kali. Ingat ini artinya perkalian ya, kurung seperti itu misalnya artinya perkalian. Nah, sekarang kita kali masuk. 3 kali 2X itu adalah 6X. 3 kali 3 itu adalah positif 9. 5 kali X adalah 5X. 5 kali minus 1 adalah minus 5. Ya. Nah, sekarang kumpulkan variabel di sebelah kiri menjadi 6X kurang 5X. Ini kan yang pindah ya. Lalu konstanta di sebelah kanan. Minus 5 dikurang 9. Ya, ini pindah. Berarti ini bersisa X. Sebelah kanan bersisa minus 14. Ya, jadi X-nya adalah minus 14. Oke. Gitu. Aman. Sampai sini hari ini kita cuman masuk satu variabel dulu, guys. Biar nggak keteteran. Nggak mau nanya, pembuktian dimasukkan. Iya, hasilnya harus 0 terus. Oke, bentar ya. Kita coba buktikan di nomor 11 dulu, nomor 11. Ya. Kenapa jadi minus 9? Ini pindah. Positif 9 pindah jadi minus 9. Nah, contoh tadi kan M plus 2 per 2 sama dengan M plus 2 per 3. Ya. Nah, kita dapat tadi apa? M-nya adalah minus 2 kan? Nah, coba kalian masukkan M-nya ke sini. Minus 2 ditambah 2 per 2 sama dengan minus 2 tambah 2 per 3. Berarti apa? Minus 2 tambah 2 kan 0 ya? Jadi 0 per 2 sama dengan 0 per 3. Ya udah, itu kan sama-sama 0 ya. 0 sama dengan 0. Intinya dia harus sama. Sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama. Ya, 0 sama dengan 0. Dia harus sama. Kalau semisal nanti kalian dapat 1 sama dengan 2, wah ini salah. Karena 1 tidak sama dengan 2. Intinya dia harus sama. Yaitu untuk membuktikan jawaban kita betul atau tidak. Oke? Gitu. Mungkin 1 sampai 2 soal lagi. Soalnya kita nggak bisa berlama-lama. Saya ada kegiatan setelah ini. Karena harusnya sebenarnya kegiatannya itu harusnya kegiatan aku itu jam segini ya. Tapi tadi kita ada kendala, jadi kegiatannya dipindah. Oke, kita lanjut dulu. Setelah ini, setelah kelas, buat teman-teman yang belum paham, latihan soal. Aku udah siapkan. Soalnya sangat banyak. Ya, aku ada. Intinya banyak lah ya soal-soalnya. Nanti kalian latihan, diskusikan di grup kalau semisal kalian tidak paham ya. Nanti juga recordnya secepatnya saya upload. Oke. Coba. Iya, yang seperti ini masih mau seperti ini atau di atas ini lagi? Masih mau bentuk seperti ini atau di atasnya lagi? Di atas itu, Kak. Oke, di Di atasnya. atas itu, Kak. Oke, ya intinya kita bertahap ya. Karena udah berarti di atasnya lagi. Contoh, 2M plus 1 dibagi 6 ditambah 2M plus 1 dibagi 2. Itu sama dengan 6. Nah, tentukan nilai 2M plus 2. Oke, silahkan.
Oke, adalah yang lain. Oke, kita bahas ya. Kita bahas dulu. Oke, kita bahas dulu. Nah, caranya, ingat, kalian masih ingat nggak menjumlahkan atau mengurangkan bentuk pecahan aljabar kemarin? Ini kita kali silang, ya. Oke, kita kali silang. Berarti 2 kali 2M plus 1 ditambah 6 kali 2M plus 1 sama dengan 6. Ya kan? Kali masuk 4M, kali masuk 2, kali masuk 12M, ya kan? Kita kali, itu adalah 6. Ya, sama dengan 6. Oke? Nah, sekarang, ini bentuk aljabar. Kumpulkan variabelnya. 4M tambah 12M adalah 16M. 2 ditambah 6 adalah 8, sama dengan 6. Ya. Jadi, ya walaupun penjumlahan tetap bisa kali silang. Ingat bentuk yang kemarin ya. Ingat bentuk aljabar kemarin, penjumlahan dan pengurangan itu bisa kali silang. Kak, Eh, permisi itu oh iya, pernya iya, sorry. ketinggalan. Penyebutnya ketinggalan, guys. Penyebutnya ketinggalan, sorry. Ah, aduh, hampir ya. Penyebutnya ketinggalan. Oke. Nah, per 12. Ya, cuman tadi rencana penyebutnya di akhir, tapi nggak apa-apa. Oke, penyebutnya ketinggalan ya. Penyebutnya nih, 6 kali 2. Oke, berarti tetap sama. 4M tambah 2 tambah 12M tambah 6 per 12 sama dengan 6. Nah, kalian boleh selesaikan yang atas dulu atau langsung kali ke sini. Itu boleh. Tapi kita selesaikan yang atas dulu. 4 tambah 12 itu adalah 16M. 2 tambah 6 itu adalah 8M. 8 ya. Per 12 sama dengan 6. Ya kan? Nah, sekarang apa? 12 pindah ruas ke kanan jadi kali atau kedua ruas kita kali 12 ya. Berarti 16M ditambah 8 sama dengan 6 kali 12. 16M tambah 8 sama dengan 6 kali 12 72. 72. Berarti 16M sama dengan 72 kurang 8 ini ya kan? Ini pindah. Nah, berarti 16M sama dengan 72 kurang 8 itu adalah 64. Sekarang buat dapat M-nya, berarti 64 kita bagi dengan 16. Sorry. Ya betul ya, 16. Ia adalah 4. Nah, yang mau ditanyakan, 2M plus 2. Berarti ganti 2 kali 4 ditambah 2. 8 tambah 2 itu adalah 10. Ya, gitu. Aku mau nanya, setelah kelas, Zoom-nya tidak aku end, karena Zoom-nya kebetulan mau dipakai, tapi pakai breakout room. Kalau semisal ada yang mau belajar bersama setelah ini, itu boleh banget kalau ada yang mau latihan soal. Apalagi kalau semisal ada teman-teman yang punya perangkat tablet atau semacamnya, kalian bisa saling belajar, diskusi sama teman-teman. Nanti cuman aku yang live, kalian terserah. Kalau boleh nanti bahas soal aja. Aku ada soal, setelah ini kan aku mau live. Ya, setelah ini aku mau live, tapi Zoom-nya tidak aku end, karena kebetulan Zoom-nya mau dipakai kembali, tapi di breakout room. Jadi saya bebaskan kalian mau live juga boleh, mau belajar bersama sama teman-teman, itu juga boleh, tergantung dari kalian. Ya, gitu. Kak, yang tadi terakhir gimana? Oke, ini kan kita udah dapat M-nya 4 ya. Berarti kita masukkan ke sini, ganti M-nya.
Ya. 2 kali M berarti 2 kali 4. Ya. 2 kali 4 ditambah 2. 2 kali 4 kan 8. 8 tambah 2, 10. Intinya kita ganti nilai M dengan nilai yang udah diketahui. Ya, disubstitusi betul. Sebenarnya belum kita pelajari substitusi dan eliminasi ya, belum. Tapi nggak apa-apa, itu intinya adalah substitusi atau memasukkan, mengganti ya, lebih tepatnya mengganti. Substitusi mengganti. Oke. Oke. Nah, kira-kira di antara kalian ada yang ini nggak apa? Mungkin ada yang mau inisiatif buat belajar bersama sama teman-teman yang bisa menjelaskan atau yang punya perangkat. Nanti aku kasih soal, kalian kerjakan bareng-bareng aja. Atau kalian diskusi bareng lah ya. Kalian diskusi bareng. Kak, kita belajar fungsi nggak nanti? Ya, belajar ya. Fungsi, coba kalian lihat list materi yang udah aku siapkan. Kalau nggak salah di akhir bulan ya, di akhir-akhir pertemuan itu fungsi. Nanti belajar fungsi. Fungsi, komposisi, dan invers. Oke. Ya, 25 sama 26 ya. Beda pencecahan, iya pasti. Cuman bukan bulan ini ya, mungkin bulan depan atau bulan 3. Dan keda pencecahan ya adalah salah satu materi yang aku suka karena aku suka menjelaskan perbedaan permutasi dan kombinasi. Oke, mungkin kita cukupkan. Limit kayaknya di akhir-akhir deh, karena limit jarang keluar. Ya, limit nggak masuk, betul. Jarang banget, jarang sekali. Nalarnya jelek kayak gimana dong? Ya, kalian harus latihan soal lagi. Intinya cuma itu, latihan soal. Oke, mungkin malam ini kita cukupkan ya. Kalian setelah ini mau tinggal di Zoom, boleh. Kalian tinggal di Zoom, coba kalian bicara secara langsung, diskusikan secara langsung. Flowchart nanti di teori bilangan ya. Flowchart teori bilangan. Kunci jawaban pecahan, oh nanti aku upload. Setelah ini aku upload, aku udah siapkan. Sisa aku upload. Oke, jadi setelah ini kalian boleh diskusi, mau bahas apapun itu. Aku izin leave karena ada kegiatan setelah ini. Ya, jadi aku cuma bisa sampai sini. Kalau misal besok sore aku ada waktu, mungkin besok sore kita coba Zoom tambahan kalau ada waktu ya. Aku nggak janji kalau misal besok aku nggak ada kegiatan sore, kita akan Zoom lagi ya besok sore kalau ada waktu. Kalau tidak nanti di eh, malamnya. Confirm itu challenge ya? Enggak. Ini Siang ngomong. Link Google Formulir itu semua challenge di situ. Ya, semua challenge diupdate ke situ, tapi isinya satu persatu. Ya, isinya satu-satu. Oke, mungkin cukup ya. Saya cuma izin live aja. Kalian boleh ini, boleh kalian Kemana itu awalan itu? Kamu mau nanya? Oke, boleh. Kak, gimana kalau 2M plus untuk ini 2M tambah satunya itu dimisalin jadi udah dibiarin gitu aja. Jadi langsung 2 tambah 6 itu kan jadi 8. Jadi 8 kali 2M tambah 2M tambah satunya bisa dimisalin gitu pakai variabel lain gitu. Oh. Jadi bentuknya iya, gitu aja. Paham. Contohnya kita misalkan sebagai X ya, atau apapun itu, nanti kita kembalikan lagi. Ya, nanti kan di soalnya itu 2M tambah 2. Jadi kita tinggal tambah 1 aja. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman harus teliti ya, jangan sampai lupa mengembalikan ke bentuk asalnya. Ya itu sebenarnya cara yang udah paham banget lah ya. Kalau udah paham banget itu boleh, sebenarnya boleh banget. Tapi kalau semisal masih meraba-raba, jangan dulu. Tapi kalau kalian bisa, ya kenapa tidak? Karena sebenarnya kamu betul, soal itu sebenarnya di sini 2M plus 1. Sebenarnya caranya soal ini adalah cara yang kamu sebutkan, yaitu mengubah variabel. Cuman aku ganti menjadi plus 2. Karena kalau semisal 2M plus 1 kan nanti cuman kita bisa langsung memisalkan ke variabel lain, itu boleh. Kalau semisal kalian udah lancar aljabar, itu boleh banget.
Cuman ya belum kita ini ya karena kita belajar dasar jadi nggak pakai cara yang seperti itu. Takutnya nanti malah tambah bingung. Tapi bisa, ya bagus. Oke, Kak yang aljabar jangan dulu kunci jawabannya. Saya belum selesai ngerjakan. Iya, kunci jawabannya aku kirim itu soal yang ratusan nomor, guys. Cuman kalian gini apa? Jangan sengaja buka kunci jawaban kalau belum selesai, ya. Kalian kerjakan dulu, jangan sengaja buka kunci. Ya, kunci jawaban buat mengoreksi jawaban. Kak, latihan soal UTBK kapan? Tanggal 11 ya, tanggal 11. Oke, gitu aja guys ya. Aku izin live dulu. Zoom-nya tidak aku end. Silakan kalian buat diskusi. Mau bahas apapun itu, aku persilahkan. Kalau semisal, aku sangat senang kalau semisal diskusinya berkaitan dengan sistem kelas kita, mungkin